cerita dimulai di Seoul, Korea Utara. Saat ini, Seoul telah mempercayakan masa depannya kepada satu orang. Terlihat seorang hero sedang melakukan pertarungan terakhirnya. Dia bernama Jang Siwan, seorang Guild Master Junghwa. Jang Siwan sedang berhadapan dengan seorang assassin yang hebat. Pertarungan terakhir mereka berdua juga disaksikan oleh seluruh pendukung sang pahlawan Jang Siwan. Akhirnya hanya ada kau dan aku. Kita satu-satunya yang tersisa, ucap musuh publik dunia yang bernama Shin Kang-ho. Terlihat Jang Siwan sedang berusaha berdiri kembali. Karena pertarungan tidak berarti yang kau mulai. Karena kejahatan seperti kau, terang Jang Siwan sembari mengeluarkan kemampuan terakhirnya. Omong kosong apa ini? Kau pikir kau itu siapa? Seorang pembawa keadilan, ucap kembali Shin Kang-ho. Mendengar itu, Jang Siwan pun sangat terkejut. Shin Kang-ho, kau berani berbicara tentang keadilan? Aku berjuang atas nama semua orang. Namun kau selalu menghalangiku. Jadi, siapa kau kalau bukan orang jahat? Balas Jang Siwan dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya di depan semua orang yang menyaksikan pertarungan terakhir itu. Kemudian, semua orang-orang yang ada di sana meneriaki nama Jang Siwan untuk menyemangatinya di sana. Mendengar orang-orang menyemangatinya, Jang Siwan pun terlihat lebih tenang setelahnya. Selama mereka bersorak untukku, aku tidak akan dikalahkan dengan cara apapun, terang Jang Siwan sembari melepaskan kekuatannya. Energi dahsyat dari Jang Siwan pun melesat dengan cepat menyerang Shin Kang-ho. Shin Kang-ho pun sangat kaget melihat energi yang sangat luar biasa itu akan mengenainya. Benar saja, energi yang dilepaskan Jang Siwan itu tanpa bisa dihindari oleh Shin Kang-ho telah mengenainya dengan sangat telak, sampai-sampai menimbulkan ledakan yang sangat luar biasa. Setelah itu, terlihat Jang Siwan mendekati Shin Kang-ho yang sudah tidak berdaya. Lalu, Jang Siwan berdiri di hadapan Shin Kang-ho. Shin Kang-ho hanya terdiam tanpa bisa lagi melawan. Peristiwa itu disaksikan secara langsung oleh publik yang ada di sana. Kami selalu percaya padamu, Jang Siwan. Bunuh bajigur itu. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Kala itu, Jang Siwan terus disemangati oleh publik agar segera menghabisi Shin Kang-ho. Tidak ada satu orang pun yang menginginkanmu untuk terus hidup. Ini adalah akhir hidupmu, terang Jang Siwan sembari memberikan serangan penghabisan ke Shin Kang-ho. Shin Kang-ho pun hanya bisa menerima serangan terakhir itu tanpa bisa bertahan ataupun menghindarinya. Karena serangan penutupan itu, tubuh Shin Kang-ho pun terpental dengan kuat. Pandangan Shin Kang-ho sudah mulai meredup dikarenakan serangan Jang Siwan itu. Selepas itu, terlihat Jang Siwan melayang di udara. Kawan-kawan, semua persiapan kami telah membuahkan hasil. Sekarang kebebasan yang sempurna akan turun ke negeri ini. Mendengar ungkapan dari Jang Siwan di sana, orang-orang mulai merasa lega, merasa penderitaan mereka telah berakhir. Namun, kala itu terlihat kembali Jang Siwan sedang mengeluarkan sihirnya kembali. Sihir itu pun melesat ke langit, seperti akan membuka sebuah gerbang dimensi. Benar saja, tak lama kekuatan sihir Jang Siwan membentuk sebuah lubang dimensi yang sangat besar di langit. Seketika, ada sebuah tangan yang sangat besar yang keluar dari lubang dimensi itu. Orang-orang yang melihat itu pun terdiam dengan ekspresi wajah yang sangat kaget dan ketakutan. Berbeda dengan Jang Siwan, melihat itu, ekspresi Jang Siwan menyeringai bahagia. Menyadari hal buruk yang akan terjadi, semua manusia yang ada di sana pun serempak berlari menyelamatkan diri mereka. Hahaha, pada akhirnya Demon King tetap turun. Sekarang saatnya kedamaian sejati akan... Seketika, ucapan Jang Siwan terhenti. Kau terlihat seperti seorang tirani sialan, sahut Shin Kang-ho menyela kebahagiaan Jang Siwan kala itu. Shin Kang-ho, kenapa kau masih hidup? Kau cecunguk sialan. Buka matamu dan lihatlah. Saksikanlah dunia buatanku, ucap Jang Siwan kembali dengan sangat gembira, bangga dengan keberhasilannya. Dan itu seperti dunia kehancuran. Terima kasih atas semua cinta. Ternyata itu hanya sebuah karangan novel yang dibuat oleh seseorang. Harapan para pembaca pasti telah hancur. Tokoh utama Jang Siwan adalah anak buah Raja Iblis.
dan dia juga rekan-rekannya 13 bintang adalah kejahatan tingkat tinggi yang sudah berlangsung lama. Namun, fiksi hanyalah cermin yang memantulkan kenyataan. Motif novel ini adalah kehidupanku sendiri sebagai mahasiswa. Saat itu aku melihat otoritas yang bahkan bisa menutupi kekerasan di sekolah, dan wajah dunia yang telanjang, kekuatan yang dapat membalikan kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, aku memasukkan realitas tersebut ke dalam novel. Tetapi di media internet terlihat banyak komen negatif yang menyerang penulis novel itu terkait alur cerita novel yang telah dia karang. Aku kira tidak ada yang bisa dilakukan. Lalu pengarang novel itu berhenti melihat komentar para pembaca. Kemudian ia terlihat duduk diam di atas kasurnya. Lalu ia membaringkan dirinya. Terlihat ia sangat pusing memikirkan komentar buruk terhadap karya novelnya. Bukan ini. Aku bahkan tidak bisa menulis ulang pada saat ini. Sialan. Tidur sajalah. Tak lama, ia pun tertidur setelah merasa sangat kesal terhadap komentar jelek para pembaca novel karangannya itu. Kenapa sangat berisik? Kemudian ia melihat banyak orang sedang bekerja. Lantai batu, pikir pengarang novel itu yang merasa ada yang berbeda tatkala ia baru tersadar dari tidurnya. Kau bajigur, beraninya kau, meski ada anugerah gerhana, ucap seseorang yang telah menghajar seseorang di sana. Apakah dia hanya mengatakan gerhana? Melihat orang yang sedang dihajar itu seakan ia mengenalnya. Sialan, bajigur itu muncul dalam mimpiku. Juga sekarang, pikir kembali pengarang novel itu merasa ia sedang bermimpi. Kau sampai tidak berguna. Sebaiknya kau tetap melakukan tindakan pekerja yang tidak berguna itu, tetap dalam batasan. Tiba-tiba orang itu berhenti ketika akan berniat menghajar kembali orang yang terbaring di depannya. Seketika orang-orang di sana melihat keributan lain di dekat mereka. Aku bertanya-tanya siapa itu. Kau adalah orang bodoh yang bahkan tidak bisa bertahan 1 detik pun, ucap seseorang yang seperti petugas itu sembari menghajar tubuh sang penulis novel. Apa-apaan ini? Kenapa sakit? Padahal ini hanya mimpi. Pikir kembali penulis novel itu masih beranggapan dirinya sedang bermimpi. Oi, hentikan. Orang ini pasti masih jauh dari memenuhi kuotanya, ucap petugas lainnya mererai rekannya yang sedang menghajar sang pengarang novel. Tapi, apakah ini benar-benar mimpi? Rasanya sangat nyata, pikir kembali sang penulis novel. Aku akan memilih 1 hari dan menghajarmu, ucap petugas itu ke sang penulis novel mengancam. Kang Hu, apa kau tidak apa-apa? Kang Hu, jangan katakan padaku. Tidak mungkin, pikir kembali sang pengarang novel itu, yang kemudian ia berlari menghampiri genangan air untuk melihat dirinya di genangan air di sana. Mana? Terlihat tubuh pengarang novel itu telah menyerap mana di sekitarnya. Kekuatan untuk menyerap mana sesuka hati. Ini jelas merupakan hipersensitivitas mana kongensial. Sial, apakah itu artinya aku Shin Kang Hu? Shin Kang Hu dari semua orang. Jika orang ini masih hidup, ini adalah sekitar 5 tahun sebelum akhir cerita. Seandainya aku merasuki Zhang Siwan, setidaknya aku akan dihormati sebagai pahlawan dunia. Tetapi pada tingkat ini akan berakhir dengan turunnya Raja Iblis, dan hanya nyawa antek-anteknya yang akan diselamatkan. Jika aku tidak mengubah akhir cerita, aku akan mati mengenaskan. Kabar baiknya adalah aku tahu jalannya untuk melarikan diri dari tempat ini. Lanjut pikir sang penulis novel yang telah menyadari dirinya telah memasuki dunia novel yang dia karang sendiri sebagai Shin Kang Hu, sang assassin jenius. Seperti yang diharapkan ketika memasuki tubuh seseorang. Rasanya seperti masa lalu dan pengalaman Shin Kang Hu adalah milikku sendiri. Ternyata aku masih berada di level segini, pikir Kang Hu setelah melihat status levelnya. Kemudian terlihat Kang Hu tertunduk karena kelelahan. Sialan, stamina aku sangat sedikit. Aku seharusnya tidak memberinya kelemahan seperti hipersensitivitas mana bawaan hanya karena dia penjahat. Sepertinya hanya inilah satu-satunya cara, pikir Kang Hu kala itu sembari mengambil sebuah kristal biru yang dia temukan.
Kang Hu, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, jangan khawatir, jawab Kang Hu ke orang itu. Haruskah aku meminta mereka untuk memberikan istirahat? Tanya orang itu memberi usulan ke Kang Hu. Jika mereka adalah orang-orang yang membiarkan kita beristirahat tergantung pada kondisi kita, mereka tidak mungkin menyeret kita ke tempat seperti ini sejak awal. Pusat penahanan ini dibuat oleh organisasi kriminal bernama Eclipse. Hunter pemula yang bisa menggunakan mana akan dipaksa bekerja seperti budak untuk menambang mana stone. Jangan khawatirkan aku dan tambanglah batunya, jelas Kang Hu ke orang itu. Kang Hu, apa kau juga berpikir untuk melarikan diri? Lupakan itu dan pergilah bekerja sebelum kau dihajar oleh penjaga. Dan jangan melakukan sesuatu yang sembrono, lanjut ucap Kang Hu ke orang itu. Oh, oke, sahut orang itu sembari tersenyum lebar ke Kang Hu. Aku melakukan apa yang aku bisa dengan memperingatkannya. Orang itu adalah karakter yang aku ciptakan sebagai motif untuk Shin Kang Hu, karena aku belum bisa membuat perubahan apapun pada novelku. Demi pelariannya, pikir Kang Hu kala itu ke orang yang sepertinya adalah sahabatnya. Lalu terlihat areal di mana Kang Hu dan yang lainnya sedang bekerja menambang batu mana. Kala itu Kang Hu sedang bekerja membawa bongkahan batu mana di tambang itu. Tak lama Kang Hu ternotis karena ada hal yang terjadi yang ia lihat. Ternyata Kang Hu melihat temannya sedang dihajar oleh salah seorang penjaga di sana. Saat perhatian penjaga terfokus pada para pemula, ada seorang bajigur mencoba melarikan diri. Dengar baik-baik, kau harus bertanggung jawab atas perbuatan gilamu itu, ucap penjaga yang kemudian menusuk tubuh orang itu. Melihat kejadian itu, raut wajah Kang Hu menunjukkan kekagetannya. Terlihat petugas penjaga itu sangat kesal atas perbuatan orang itu, dikarenakan ia berusaha melarikan diri dari tempat itu. Tak lama, terlihat temannya Kang Hu sudah tewas mengenaskan dengan tubuh yang berlumuran cairan merah. Muncratan cairan merah terciprat kemana-mana, dikarenakan tubuh temannya Kang Hu terus-menerus dihajar oleh penjaga di sana. Saat itu, Kang Hu hanya bisa menahan emosinya sampai-sampai tubuhnya bergetar. Bajigur bodoh, sudah kubilang jangan melakukan sesuatu yang sembrono, gumam Kang Hu dalam benaknya ke tubuh temannya yang sudah tewas di hadapannya itu. Kemudian, Kang Hu hanya berdiri diam di sana, sembari masih melihat tubuh temannya. Kenapa kau melihat seperti peduli padanya? Karena kau terlihat begitu, maka aku akan membunuhmu juga, ucap penjaga itu ke Kang Hu sembari menyeringai. Aku tidak peduli dia mati, jawab Kang Hu ke penjaga yang di dekatnya. Mendengar jawaban Kang Hu, terlihat ekspresi penjaga itu menjadi kesal ke Kang Hu. Yang lebih penting, biarkan aku pergi ke toilet, lanjut ucap Kang Hu ke penjaga itu. Apa? Bajigur menyedihkan. Ketakutan sampai mengompol ya? Ya, baiklah, ucap penjaga itu yang kemudian beranjak dari tempat itu. Ikuti aku, lanjut ucap penjaga itu kembali, memerintah Kang Hu untuk mengikutinya. Kuberi kau 1 menit, kalau lebih lama dari itu, maka toilet ini akan jadi kuburanmu, tegas penjaga itu ke Kang Hu. Lalu setelah Kang Hu membuka pintu toilet itu, terlihat banyak tubuh yang sudah tidak bergerak lagi di sana. Kang Hu pun lanjut saja memasuki toilet itu, tanpa peduli atas suasana dalam toilet itu. Seharusnya ada di sekitar sini, gumam Kang Hu sembari berjalan untuk mencari sesuatu. Terlihat juga di luar toilet, penjaga itu sedang menunggu sembari menghitung waktu Kang Hu. Ini dia, lanjut gumam Kang Hu, menemukan tempat yang dia akan melakukan sesuatu. Kemudian terlihat Kang Hu melukai tangannya sendiri. Dan kemudian Kang Hu terlihat membuat sesuatu di sana dengan cairan merahnya sendiri. Waktu Kang Hu pun terus berlalu, sembari dihitung oleh penjaga itu. Sebelum waktu Kang Hu benar-benar selesai, ternyata Kang Hu telah berhasil membuat sebuah lingkaran sihir di sana. Aku tahu kau mengawasiku. Aku tahu kau gila karena tragedi, cobaan, dan depresi, ucap Kang Hu sendiri, sembari melihat lingkaran sihir yang telah ia buat mulai aktif. Kau punya waktu 10 detik lagi, bajigur. Jadi berhentilah buang air kecil dan angkat celanamu, ucap penjaga itu, memperingatkan Kang Hu dari luar toilet. Tidakkah kau penasaran bagaimana level rendah sepertiku bisa memanggilmu?
Jika aku tinggal di sini lebih lama lagi sesuai dengan novel, maka kau tetap akan muncul juga. Dan jika aku menunda sehari lebih lama, maka harapan yang dicari dunia akan semakin jauh dari jangkauan. Kira-kira apa syarat yang akan kau katakan padaku untuk menjawab panggilanku? Karena aku akan menjadi hiburan yang kau cari-cari. Orang yang dapat menggunakan kemampuanmu dengan paling efektif hanyalah aku. Aku tahu kau akan muncul. Terang Kang Hu ke arah lingkaran sihir yang sedang aktif yang telah ia buat di sana, sembari menyeringai menantang. Konstelasi utama yang membuat kontrak dengan Shin Kang Hu dalam novel. Dimension Luther, teriak Kang Hu, kala energi yang kuat keluar dari lingkaran sihir yang dibuatnya. Bajigur kurang ajar, karena kau telah menarik perhatianku. Aku akan mengizinkanmu meminjam kekuatanku sebentar. Buktikanlah kalau dirimu layak untukku, ucap makhluk misterius dari arah cahaya energi di hadapan Kang Hu kala itu. Tentu, diam dan saksikanlah, jawab Kang Hu dengan percaya dirinya. Kemudian, status Kang Hu muncul menerangkan. Konstelasi Dimension Luther, konstelasi netral. Konstelasi yang memiliki special skill untuk menjarah dan meningkatkan kemahiran. Membuat semua skill Anda sementara dipertahankan sampai ke level maksimum dan dapat meningkatkan kemahiran Anda saat menjarah. Lalu terlihat penjaga yang ada di luar sedang mengetuk pintu toilet itu dengan sangat keras. Jangan main-main denganku, Bajigur, teriak penjaga yang kemudian ia menobrak pintu toilet itu. Namun setelah ia melihat ke dalam toilet itu tidak terlihat ada Kang Hu di sana. Seketika terlihat penjaga itu sesaat terdiam. Setelah itu raut wajahnya berubah menjadi cemas, menyadari sesuatu. Lalu tiba-tiba dengan sangat cepat dan sorot mata yang tajam Kang Hu berlari ke arah penjaga itu. Dan dengan sangat cepat Kang Hu telah menghilang kembali. Seketika ekspresi penjaga itu pun menjadi sangat panik. Lalu ia melihat ke arah pintu keluar ruangan toilet di sana. Dia tidak ada di sini, ucap penjaga itu dengan bingung. Namun dengan sangat cepat Kang Hu muncul kembali di belakang petugas penjaga itu. Kemudian Kang Hu pun menusukkan sebuah benda runcing ke penjaga itu. Sontak percikan cairan merah pun terciprat di sana. Kau Bajigur, bagaimana? Lalu ucapan penjaga itu pun terhenti, dikarenakan Kang Hu mencabut senjatanya dari tubuh penjaga itu. Dan kemudian penjaga itu pun ambruk. Terima kasih brengsek, berkatmu aku jadi memutuskan untuk meninggalkan tempat ini hari ini, terang Kang Hu ke penjaga itu yang sudah terbaring kaku di sana. Kau menarik, aku menyetujui kontraknya, ucap makhluk misterius itu menyetujui kontraknya ke Kang Hu. Mendengar itu, Kang Hu pun sedikit menghela nafasnya. Dengan ini, aku pasti akan membalasmu. Mulai sekarang, aku tidak akan melihat ke belakang lagi, ucap Kang Hu kala itu. Kemudian, di malam itu juga, setelah Shin Kang Hu berhasil mengalahkan penjaga itu, Kang Hu juga menemukan bahan bakar. Tak lama, Kang Hu menyiram bahan bakar itu di suatu ruangan yang ada di sana. Langkah pertama untuk kabur, aku mengamankan sipir rank 2. Langkah kedua pembakaran. Langkah ketiga kabur. Tentu lewat gerbang depan. Tak lama kemudian, kobaran api itu semakin membesar. Seluruh penjaga yang ada di sana pun panik melihat kejadian itu. Dengan serempak, seluruh sipir penjaga itu berlari untuk meminimalisir keadaan yang terjadi. Semua, ikuti panduan. Ayo ke krematorium. Kemudian, salah seorang sipir penjaga itu menaiki sebuah mobil tempur yang ada di sana. Cepatlah, ucap sipir yang baru naik itu ke rekannya yang sudah standby di dalam mobil. Siap, jawab sigap sipir yang sedang duduk di bangku sopir. Omong-omong, sipir rank 2, apakah bertukar dengan sipir rank 2 yang bertanggung jawab atas kami? Tanya sipir rank 3 yang sedang menyetir mobil itu. Ya, seseorang baru saja kabur dari bangunan 18, ucap Kang Hu memberitahu kedua sipir penjaga yang ada di mobil. Apa? Sahut sipir itu dengan kaget. Dia lari melewati pagar di barat laut bangunan itu. Tapi kenapa kita belum berangkat? Lanjut ucap Kang Hu sembari bertanya kembali. Maafkan aku akan langsung berangkat. Jalan menuju barat laut, pagar itu adalah Gunung Chungmyung. Pada pandangan pertama itu tampak seperti rute pelarian yang bagus karena gelap, tidak terjaga dan rumit. Tapi nyatanya
itu penuh jebakan terpasang, menjadikannya rute yang paling berbahaya. Aku akan menggunakan informasi yang nyata diketahui sipir ini dan kabur. Kita mencoba menangkapnya dalam perjalanan untuk kabur. Tapi meski kita kehilangan dia, dia akan menuju ke Gunung Chungmyung. Jadi kita hanya perlu membawa mayatnya kembali, ucap Kang Ho berakting untuk mengakali kedua sipir itu. Dimengerti, Pak, sahut sipir yang sedang menyetir mobil. Mobil tempur itu pun terlihat akan melewati gerbang keluar. Penjaga gerbang itu seketika memberi isyarat untuk membuka gerbang yang dijaganya. Akhirnya, aku meninggalkan pagar bajigur ini, gumam Kang Ho sembari terlihat mobil tempur itu keluar tanpa ada kendala yang berarti. Kemudian, terlihat kembali mobil tempur itu sudah jauh dari tambak Eclipse. Kau pasti lelah dengan apa yang terjadi di bangunan 18 sipir, ucap sipir yang sedang mengendari mobil membuka kembali obrolan. Benar, membunuh mereka jauh lebih mudah. Para tahanan itu tidak akan menurut, ucap Kang Ho ke sipir yang sedang mengendari mobil itu. Itu benar, Pak, para sampah itu pemburu di namanya saja, mereka cuma pecundang, iya kan? Sahut kembali sipir yang sedang menyetir ke Kang Ho. Dia menyebut tahanan sampah, gumam salah seorang sipir mencurigai Kang Ho. Omong-omong sipir, sudah berapa lama kau bertugas di bangunan 18? Tanya sipir penjaga ke Kang Ho. Sejenak Kang Ho merasa penyamarannya akan ketahuan. Aku datang kemarin lusa, jawab Kang Ho dengan tenang. Maka kau pasti bekerja di unit 9, sahut sipir itu kembali. Itu benar, ucap Kang Ho membenarkan juga. Kalau begitu unit 9 yang sebenarnya tidak ada, pasti dibentuk kemarin lusa ya? Tanya kembali sipir itu semakin mencurigai Kang Ho. Tak lama terjadi keheningan di dalam mobil tempur itu. Itu benar, tidak ada alasan lain. Seketika Kang Ho menebas tempat duduk sipir yang bertanya tadi. Selain membersihkan sampah sepertimu, lanjut ucap Kang Ho sembari sudah menewaskan salah satu sipir penjaga di dalam mobil itu. Terlihat mobil itu pun berhenti mendadak, sehingga tubuh Kang Ho seakan terdorong ke depan dikarenakan tekanan yang terjadi akibat mobil itu mengerem secara tiba-tiba. Akibatnya, tubuh salah seorang yang sudah dibantai Kang Ho itu membentur kaca mobil, sampai-sampai tubuh yang tidak bernyawa itu pun terlempar keluar dari mobil tempur itu. Dasar bajigur, ucap dengan kesalnya sipir yang membawa mobil itu ke Kang Ho dengan mengeluarkan skillnya akan menyerang Kang Ho. Serangan dari sipir penjaga itu pun berhasil dihindari Kang Ho, sehingga efeknya hanya mengenai dinding bodi mobil tempur itu. Lalu dengan cepat Kang Ho melompat keluar. Beraninya kau menipu kami, ucap kembali sipir penjaga itu sembari mengeluarkan skillnya lagi yang lebih kuat untuk menyerang Kang Ho kembali. Saking kuatnya, tembakan energi dari skill sipir penjara itu pun melesat sangat tinggi dan melubangi atap mobil tempur itu dengan cukup lebar. Dia bukanlah sampah, ucap sipir penjaga itu, dan setelahnya dia melihat sesuatu di luar. Ternyata yang dilihat sipir penjaga itu adalah Kang Ho yang selamat dari serangan dahsyat yang dilepaskan sipir penjaga tadi. Kemudian dengan sangat cepat Kang Ho terlihat telah menghilang dari posisinya. Tiba-tiba Kang Ho telah menusuk mobil tempur itu sampai tembus ke dalam, dan akhirnya serangan Kang Ho itu berhasil mengenai sipir penjaga dengan sangat fatal. Saking kuatnya tusukan Kang Ho sampai menembus juga kaca jendela mobil tempur itu. Sipir itu pun hanya diam dengan mata yang melotot sembari bergetar tubuhnya. Lalu Kang Ho mencabut pedangnya dari tubuh sipir penjaga itu, sehingga muncratan cairan merah pun terciprat dengan sangat deras. Dan setelahnya Kang Ho membuang tubuh sipir penjaga itu keluar dari mobil itu. Tiba-tiba Kang Ho terlihat kesakitan di bagian kepalanya. Sial, apa aku terlalu banyak memakai mana? Ucap Kang Ho sembari masih memegangi kepalanya karena sakit. Kemudian Kang Ho melihat sesuatu di sana. Ternyata Kang Ho melihat ada sebuah mobil patroli yang menghampiri mobil di mana dia berada. Sial, mereka sedang patroli. Aku tidak menduga ini akan jadi rintangan terakhir. Kemudian Kang Ho keluar dari mobilnya dan melompat terjun ke tebing di dekat mobil tempur itu. Dengan sangat cepat Kang Ho terus menuruni tebing yang curam itu. Dan akhirnya Kang Ho berhasil mendarat dengan sempurna menuruni tebing yang sangat curam itu. Menakjubkan, tak bisa kupercaya,
Kau berhasil membunuh 2 sipir dan kabur, ucap seseorang, sehingga membuat Kang Ho sangat kaget setelah menyadarinya. Orang itu ternyata sudah berada di dekat Kang Ho. Dasar sampah rendahan, ucap orang itu ke Kang Ho dengan percaya dirinya. Tanda merah di atas kepalanya. Hunter ini punya kontrak dengan seorang konstelasi. Aku penasaran apa kekuatannya, pikir Kang Ho setelahnya menyadari ternyata Hunter itu juga didukung oleh konstelasi. Kemudian diperlihatkan jendela sistem Hunter yang menghadang Kang Ho. Skillful Connector, konstelasi yang cenderung netral, konstelasi dengan kemampuan melacak mana. Kemampuan melacak mana? Jadi itulah mengapa dia mudah sekali menemukanku. Ternyata ini bagus, ucap Kang Ho setelah ia berpikir sembari menyeringai. Apa? Ucap orang itu ke Kang Ho. Aku bisa melihat konstelasi yang sedang berkontrak dengan pria ini, dan tanda merah di atas kepalanya. Karena sesuatu, lalu ada pesan yang disampaikan konstelasi yang berkontrak dengan Kang Ho. Dengan membunuh hunter lain, kau bisa merebut konstelasi yang mereka kontrak. Terlihat Kang Ho terus memperhatikan hunter itu dan melihat notifikasi jendela sistem yang muncul. Anda bisa merebut target ini. Bagus, ini adalah kesempatan untuk menggunakan konstelasi loot untuk pertama kalinya. Tapi jika dia membuat kontrak dengan konstelasi, dia mungkin setidaknya level 100. Aku harus menghindari pertarungan head to head. Jadi, aku akan menariknya dan menyerang sebagai gantinya, pikir Kang Ho, memikirkan rencana untuk menghadapi hunter itu. Dia benar-benar sampah kelas bawah, ucap hunter itu meremehkan Kang Ho. Lalu terlihat Kang Ho melompat ke arah sebuah pohon. Yah, cobalah yang terbaik untuk bersembunyi, ucap hunter itu sembari melihat arah Kang Ho bersembunyi. Kemudian, hunter itu mengaktifkan skill penglihatannya. Aku bisa melihat semuanya dengan mataku, terang hunter itu ke Kang Ho. Kemudian, hunter itu melihat ke kanan dan ke kiri, mencari keberadaan Kang Ho. Di mana kau bersembunyi? Ucap hunter itu. Lalu ia melihat sesuatu di sana. Ia melihat sesuatu energi melalui skillnya yang memperingati dirinya. Ketemu kau. Kau bajigur, teriak hunter itu sembari berlari dan melempar senjatanya ke arah di mana dia merasa Kang Ho ada di sana. Namun setelah senjatanya menebas pohon itu, yang dimana ia merasakan keberadaan Kang Ho ternyata tidak ada. Kemana tikus itu pergi? Ucap hunter itu kembali. Seketika terlihat ia sangat kaget, sesuatu telah menyerangnya dengan tiba-tiba. Ternyata Kang Ho berhasil menghujamkan senjatanya ke tubuh hunter itu. Untuk berpikir bahwa seseorang pengedar barang haram membuang senjatanya begitu saja, itu adalah kesalahan kau karena memandang rendah pada lawanmu, jelas Kang Ho, dan kemudian ia mencabut senjatanya dari tubuh hunter itu. Tubuh hunter itu pun ambruk di depan Kang Ho. Kemudian notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh target dan merebut kontraknya dengan penghubung yang terampil. Penghubung yang terampil berada di bawah kendali pembegal dimensi dan tidak dapat melarikan diri di luar kemampuan atau pemutus kontrak. Semua kemampuan konektor yang terampil telah ditransfer kepada Anda. Lalu, Kang Ho melihat jendela sistem dirinya, dan ia melihat detail pilihan skill yang didapat. Lalu ia melihat skill hunter itu sudah berpindah ke sistem miliknya. Bagus, aku telah berhasil. Kang Ho pun mulai mencoba skill yang didapatnya, sehingga tidak ada lagi pengejar di dekatnya. Lanjut pikir Kang Ho setelah mengecek area di sekitarnya melihat apakah ada orang lain yang mengejar. Tiba-tiba Kang Ho merasa sakit yang luar biasa. Seketika Kang Ho terlihat berlutut dengan tubuh yang gemetar. Tak lama Kang Ho pun memuntahkan banyak cairan merah di sana. Sialan, apakah aku terlalu memaksakan diri untuk menyembunyikan jejakku darinya? Aku menekan hipersensitivitas manaku bersembunyi. Lalu terlihat Kang Ho memegang sebuah batu di tangannya dan menuangkan semua manaku ke dalam batu. Karena jika aku membiarkannya begitu saja, aku akan menyedot semua mana di sekitarnya secara eksplosif. Jadi aku harus segera menekan kondisi hipersensitivitas manaku dan membuang begitu saja. Setelahnya, batu itu pun yang sudah berisi seluruh mana Kang Ho tersangkut di sebuah pohon. Berkat itu aku berhasil memikatnya dan berhasil mengalahkannya. Tetapi untuk mendekatinya, aku harus menggunakan lompatan jarak pendek.
yang membuat tubuhku berada dalam kondisi seperti ini. Jika aku memaksakan diri lagi, aku akan langsung mati di sini. Aku harus pergi ke tempat yang aman untuk saat ini. Ada di sini, truk yang mengangkut pasir untuk menurunkan batu mana. Kemudian Kang Hu pun melompat dari tempatnya berdiri. Dengan perhitungan yang tepat, Kang Hu melompat dengan sempurna, sehingga Kang Hu mendarat dengan tepat di sebuah truk yang membawa timbunan pasir. Kang Hu pun mulai beristirahat. Aku membunuh 3 penjaga dalam proses melarikan diri. Hal ini tidak terjadi di dalam novel. Aku harus memastikan bahwa masa depan tidak berubah lagi selagi aku masih menjadi lebih kuat, sehingga aku dapat menggunakan apa yang aku ketahui. Mengingat berat badanku yang menyedihkan di dunia ini, tidak mungkin masa depan akan berubah karena hal ini, pikir Kang Hu kala itu. Terlihat truk pasir itu melewati sesuatu tempat. Dewa, ucap Kang Hu sembari tersenyum. Kang Hu bersama truk pasir itu telah melewati tempat yang sangat indah di sana. Ini sangat indah, lanjut ucap Kang Hu. Baiklah, kita bisa saja menangkap orang rendahan baru yang akan menambang batu mana. Jadi tidak masalah, pergilah bekerja, ucap seseorang yang sepertinya berkuasa di gedung itu. Dimengerti, sahut bawahan di balik pintu ruangan itu. Sungguh pria yang cerdas. Untuk berpikir dia akan membuat kita lengah dan secara kebetulan pergi melalui gerbang depan. Sialan, ini akan membunuhku. Karena penggunaan mana yang berlebihan, stamina aku tidak mudah pulih. Gumam Kang Hu sembari akan menghubungi seseorang melalui telepon umum. Jadi, kelas assassin level 10 yang tepat tinggalnya bahkan tidak dapat ditemukan, membunuh level 45 dan level 55 dengan konstelasi. Halo, ini aku Kang Hu. Sapa Kang Hu melalui telepon itu. Kang Hu apa? Jawab orang yang ditelepon. Aku di depan stasiun Daejeon. Bisakah aku meminta bantuanmu? Ucap Kang Hu sembari bertanya. Menarik, ini akan menjadi perburuan yang menyenangkan. Terima kasih Han Soyeon, karena telah menolongku ketika aku memintamu secara tiba-tiba, ucap Kang Hu ke Soyeon. Apa yang terjadi? Apa kamu pergi ke zona perang? Tanya Soyeon ke Kang Hu sembari mengobati luka-luka Kang Hu. Eclipse menculikku, jawab Kang Hu. Apa? Sahut Soyeon, kaget setelah mendengar jawaban Kang Hu. Kamu diseret ke tambang batu mana? Orang-orang itu terkenal sebagai penculik hunter, lanjut ucap Soyeon ke Kang Hu. Untuk menambang mana stone, mana sangat penting. Jadi hunter level rendah sepertiku yang mereka incar dan kemudian diculik oleh mereka, jelas Kang Hu ke Soyeon. Meskipun begitu, aku mempercayai Han Soyeon dan menghubunginya karena dia masih mencintai Kang Hu. Gumam Kang Hu dalam benaknya. Maafkan aku. Seandainya aku lebih sering menghubungimu setelah kejadian itu, kamu tidak perlu mengalami hal ini, terang Soyeon sembari bersedih setelah mengetahui situasi yang dialami Kang Hu. Pada saat perpisahan kami, dia adalah seorang hunter pemula yang baru saja bangkit. Meskipun sekarang dia adalah veteran level 150 dan mempunyai kontrak dengan konstelasi. Tapi jika dia masih bersamaku saat itu, dia pasti sudah diseret ke pusat penahanan Chumyong juga, lanjut pikir Kang Hu dalam benaknya. Itu sudah cukup perhatianmu. Tidak ada hal yang baik yang akan datang dengan terlibat denganku sekarang. Eclipse bahkan mungkin akan melacakmu, jelas kembali Kang Hu ke Soyeon sembari ingin pergi dari kediaman Soyeon. Aku level 150 sekarang. Aku berada di level di mana hunter biasa tidak bisa mengganggu dengan sembarangan, terang Soyeon ke Kang Hu berniat mencegah Kang Hu pergi. Kau tidak perlu khawatir denganku. Kau hanya perlu menggunakan kekuatan itu untuk dirimu sendiri sekarang, jelas kembali Kang Hu ke Soyeon. Ini dia, aku sudah menaruh sejumlah uang tunai dan smartphone yang terformat di dalamnya. Seharusnya sudah tidak bisa dilacak, ucap Soyeon ke Kang Hu memberi perbekalan yang Kang Hu perlukan. Sepertinya serikatmu mencelupkan jari-jari kakinya ke dalam perbatasan yang abu-abu ya? Itu benar, waktu itu dan bahkan sekarang serikat itu selalu cocok untukmu, ucap Kang Hu bertanya sembari berpikir kembali Kang Hu tentang Soyeon sewaktu mereka berpisah. Apa kamu tidak punya rencana untuk bergabung dengan serikatku? Seperti dulu, kita bisa sekali lagi, ucap Soyeon ke Kang Hu yang seketika terhenti. Soyeon, jangan selalu terjebak di masa lalu, ucap Kang Hu dengan dingin menyela ucapan Soyeon.
Mendengar itu, Soyeon sangat kaget. Setelahnya, Soyeon hanya bisa meneteskan air matanya. Benar, itulah yang aku pikirkan. Aku sudah mengurus permintaanmu. Aku punya teman yang menjadi atasan di sana. Rinciannya ada di telepon. Jaga dirimu, Opa. Jaga kesehatanmu, ucap Soyeon ke Kang Ho sembari tersenyum. Terima kasih, aku harap kau juga sehat, balas Kang Ho ke Soyeon. Kemudian, Kang Ho menuju ke stasiun Daejeon menggunakan taksi. Pak, saya ingin menyalakan radio, apa Anda keberatan? Tanya supir taksi ke Kang Ho. Silakan saja, jawab Kang Ho mempersilahkan. Berita mengatakan bahwa Serikat Jonghwa telah membunuh seluruh korps tentara bayaran White Rose. Korps White Rose yang berpusat di Jeongseon, Gangwon-do sebagai organisasi kriminal yang berkembang pesat. Hari penghakiman hari itu datang dengan mendadak. Monster yang tidak diketahui identitasnya. Dongyeon yang ditutupi dengan langit yang aneh di mana-mana. Di tengah kekacauan ini, orang-orang yang memperoleh kekuatan secara tiba-tiba disebut hunter. Situasi yang tak bisa dijelaskan ini membuat orang percaya bahwa penghakiman ilahi telah jatuh. Para hunter yang memburu monster kemudian mulai memburu orang, awalnya atas nama para dewa. Tapi nanti, tanpa alasan sama sekali, penyelamat dunia, Jang Siwan muncul, berpusat di Seoul. Dia menciptakan penolong, pelindung, dan penyembuh umat manusia. Itu sebabnya semua orang ingin pergi ke Seoul yang sangat aman. Korps White Rose telah lama dilacak oleh hunter Jang Siwan karena merencanakan serangan teror di pintu keluar 11 stasiun Gangnam di Seoul. Korps White Rose bukanlah organisasi teroris. Tentu saja, serangan teror itu juga bukan ulah mereka. Ini adalah permainannya Jang Siwan sendiri. Jika aku melawan Jang Siwan dengan mengungkapkan ini semua adalah ulahnya, maka dia akan membuatku menjadi penjahatnya. Dan hasil akhirnya jelas sekali. Itu sebabnya aku meminta bantuan untuk diperkenalkan ke korps tentara bayaran, karena serikat bisa dalam jangkauannya, pikir Kang Ho kala itu mengingat alur cerita dalam novelnya. Kemudian Kang Ho pun sudah tiba di tempat tujuannya. Menjadi pekerja yang ditugaskan yang hanya menerima pekerjaan dari korps tentara bayaran adalah yang terbaik bagiku sekarang, pikir Kang Ho kembali, sembari ia sedang menemui seseorang di sana. Halo, aku sudah mendengar tentangmu dari Soyeon. Namaku Lee Yerin, ucap wanita itu sembari memperkenalkan dirinya ke Kang Ho. Namaku Jung Sung Yu, ucap Kang Ho menyebutkan nama palsu ke wanita yang bernama Lee Yerin. Senang bertemu denganmu, ucap Lee Yerin sembari bersalaman dengan Kang Ho. Aku punya pekerjaan koleksi yang bagus untukmu, lanjut ucap Lee Yerin ke Kang Ho. Tidak, aku ingin yang lain dengan hadiah yang bagus. Kau bisa langsung memberiku yang sulit, terang Kang Ho dengan serius. Apa? Tapi ku dengar kau level 10, ucap lagi Lee Yerin ke Kang Ho. Lalu kenapa? Sahut Kang Ho kembali. Mendengar itu, Lee Yerin terlihat tersenyum. Dan kemudian ia pun tertawa lepas di depan Kang Ho. Kau ini sangat lucu. Pepatah bilang terlalu banyak keberanian adalah keberanian yang sembrono. Kau ingin aku membersihkan mayatmu? Ucap Lee Yerin dengan sangat serius ke Kang Ho, sembari mengeluarkan aura intimidasinya. Bukankah menjadi tentara bayaran adalah tentang memiliki keterampilan, terlepas dari level orang itu sendiri? Ucap Kang Ho kembali, sembari menyeringai dan menahan tekanan energi yang dikeluarkan Lee Yerin terhadapnya. Agak aneh rasanya saat aku bertemu karakter yang aku buat. Diperlihatkan status sistem dari Lee Yerin. Konstelasi yang netral, konstelasi dengan kemampuan untuk mendistorsi dan menghalangi pandangan. Lee Yerin seorang penyihir dan penguat yang membuat kontrak dengan konstelasi tingkat menengah dan sebuah karakter yang aku buat untuk suatu hari nanti. Berhadapan dengan sang 13 bintang, aku perlu memenangkan kepercayaannya, pikir Kang Ho tentang Lee Yerin. Kau hanya membutuhkan kemampuan terlepas dari levelmu. Bukankah kamu seorang tentara bayaran? Song Yoshi, kenyataan dan jiwa itu berbeda, jelas Lee Yerin ke Kang Ho. Perasaan dan kebenaran juga berbeda, sahut kembali Kang Ho ke Lee Yerin. Mendengar itu, Lee Yerin pun tersenyum. Oke, kalau begitu, mari lihat kemampuanmu. Dan kemudian, Lee Yerin mengambil jarak, bersiap menguji Kang Ho. Aku hanya akan menilai satu hal, dan itu adalah kemampuanmu menghindari skillku, terang Lee Yerin sembari mengeluarkan skill di telapak tangannya.
Jadi kau hanya mau melihat apakah aku paling tidak bisa menjaga tubuhku, ucap Kang Hu ke Lierin. Benar, kemampuan untuk menghindar, berarti kau bisa membuat kesempatan untuk menyerang, jawab Lierin menjelaskan niatnya. Itu membuat boneka menggunakan kabut. Itu juga mampu melacak bahkan di tempat yang sangat jauh. Kabut pelacak, itu bukanlah skill yang menyerang, jadi aku tidak akan mati bahkan jika kena. Tapi jika aku tidak bisa menghindar, jejak akan tetap ada, sehingga tesnya akan langsung selesai, pikir Kang Hu kembali setelah melihat skill yang akan dilepaskan Lierin untuk menguji dirinya. Ayo mulai, teriak Kang Hu dengan nantang. Aku mulai, sahut Lierin. Lalu Lierin melepaskan skillnya itu ke Kang Hu. Skill Lierin yang menyerupai spirit itu pun melesat dengan cepat untuk menyerang Kang Hu. Melihat skill Lierin itu yang akan mengenainya, sesaat Kang Hu tersenyum tipis. Skill yang menyerupai spirit itu pun menghantam Kang Hu dengan sangat dahsyatnya. Namun seketika, Lierin seakan kaget melihat itu. Tidak, gumam Lierin dengan kagetnya. Melihat Kang Hu menghindari serangannya tadi dengan berlari di atas tembok gedung yang ada di sekitar mereka. Ini tidak masuk akal. Di level segitu, bahkan melompat 1 meter saja bahkan sulit. Dengan sangat mahir menggunakan skill dasar assassin, lompatan jarak pendek. Jadi dia bukan sekedar rumor belaka, pikir kembali Lierin setelah melihat sedikit kemampuan yang diperlihatkan Kang Hu kala itu. Apa kau bisa menghindari yang ini juga? Ucap lagi Lierin sembari bersiap kembali untuk menyerang Kang Hu. Kemudian Lierin pun melepaskan skill sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Terlihat skill spirit Lierin itu melesat kembali dengan sangat cepat, kembali menyerang Kang Hu ketika Kang Hu masih berlari di dinding gedung itu. Skill yang berbentuk spirit itu pun dapat mengejar kecepatan Kang Hu dan sedikit lagi akan mengenai Kang Hu di sana. Kang Hu pun menyadari akan hal tersebut. Namun Kang Hu hanya tersenyum melihat itu. Persekian detik, tatkala spirit itu akan mengenai tubuh Kang Hu dapat menghindarinya. Dan kemudian spirit itu pun meledak, di mana Kang Hu juga tadi ada di sana. Lierin terus mengamati keadaan yang terjadi. Dia menghindarinya lagi. Bahkan baru saja dia teleportasi Traverse, gumam kembali Lierin, tak menyangka kemampuan Kang Hu sehebat itu. Lalu dengan sangat cepat, terlihat Kang Hu telah berada di belakang Lierin sembari menodongkan pedangnya. Mari akhiri tesnya sampai di sini, terang Kang Hu kala itu. Menyadari posisinya kala itu, Lierin pun tersenyum dengan sedikit canggung. Dia ternyata cepat juga, dia bukan komandan tentara bayaran yang biasa saja, pikir Kang Hu kembali tentang kemampuan Lierin. Apakah pernah dilatih sebelumnya? Tanya Lierin ke Kang Hu. Tidak, jawab Kang Hu singkat. Pergerakan itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang berlevel 10, terang Lierin sembari menyingkirkan pedang Kang Hu dari lehernya. Ya, apa aku lulus? Ucap Kang Hu bertanya ke Lierin. Ya, mungkin aku bisa menugaskanmu dalam tingkatan level 50, jawab Lierin, sembari akan memberikan tugas pertama yang akan dilakukan oleh Kang Hu. Itu bagus, jawab Kang Hu setelahnya. Kemudian, terlihat mereka dalam perjalanan dengan mengendarai sebuah mobil. Lalu, Lierin melihat Kang Hu dari kaca spion mobilnya seperti sedang melamun. Apa kau tertarik dengan kaca tahan peluru? Ada seseorang penembak yang sering ke aku baru-baru ini, ucap Lierin membuka obrolan. Seorang penembak? Tanya Kang Hu kembali. Iya, aku telah menerima cinta dari bajigur Eclipse itu, jawab Lierin sembari tersipu malu. Kang Hu pun melihatnya dengan pandangan yang datar atas tingkah aneh Lierin. Ini adalah tugas untuk melacak kriminal yang sedang dicari. Aku adalah komisarisnya. Tugas ini lumayan berguna untukmu, Sung Yushi, jelas Lierin ke Kang Hu, sembari memberikan sebuah dokumen memakai skill spiritnya. Gyeonggi Doosan, dunia terbuka, reruntuhan yang ditinggalkan. Kim Muk-yeon level 50 seorang mage, meminta untuk mengambil item rank 3 sepatu Vartaro. Apa aku harus membawanya kembali hidup-hidup? Ucap Kang Hu ke Lierin. Kau bisa membunuhnya. Sudah terlalu banyak warga sipil yang telah mati di tangan Kim Muk-yeon. Kau bisa mengeksekusinya di tempat dan pemburu keamanan nasional akan menyetujuinya juga, jawab Lierin menjelaskan ke Kang Hu. Aku paham, aku akan langsung saja mulai, terang Kang Hu ke Lierin untuk memulai misi pertamanya. Kemudian terlihat Kang Hu sudah tiba di Gyeonggi, dunia reruntuhan yang ditinggalkan. Dia mungkin akan bersembunyi di suatu pojokan. Tugasmu tidak akan mudah, soalnya tempatnya lumayan besar, ucap Lierin sebelum Kang Hu menjalankan misinya.
Tapi untukku ini bukanlah debut Dongyeon yang buruk bagiku. Ini adalah tempat Shin Kang-ho pakai sebagai persembunyiannya di novel. Jadi aku lumayan tahu tempatnya. Dan ada juga bos yang lumayan berguna juga di sini. Pikir Kang-ho menyadari kesempatan yang bagus telah didapatnya. Tak lama setelah Kang-ho tiba di tempat itu, terlihat beberapa monster yang sedang memperhatikan Kang-ho. Mereka datang, ucap Kang-ho, menyadari kehadiran monster-monster itu. Kemudian, Kang-ho pun menyayat tangannya sendiri sehingga cairan merahnya pun keluar. Lalu Kang-ho terlihat meneteskan cairan merahnya di sana. Melihat itu, ada reaksi dari monster yang telah memperhatikan Kang-ho sedari tadi. Seketika, monster-monster itu pun berubah menjadi sangat ganas. Dengan sangat cepat, segerombolan monster yang seperti kelinci itu pun berlari dengan cepat untuk menyerang Kang-ho. Serangan monster itu dengan sangat mudah dapat dihindari Kang-ho dengan skill teleportasi Traverse yang dimilikinya, dan membantai monster itu dengan serangan lompatan jarak pendek, lalu menghindari kembali serangan berikutnya dari monster yang sama dengan skill yang sama. Kang-ho terus melakukan hal yang sama ke tiap monster-monster itu. Terlihat Kang-ho menatap dengan serius ke monster di depannya. Monster itu pun dibabat habis sama seperti monster lainnya dengan skill yang dimiliki Kang-ho. Kemudian Kang-ho pun berhenti, dan terlihat semua monster yang seperti kelinci itu telah tewas tak tersisa telah dikalahkan Kang-ho. Ambil item yang ditugaskan, setelah itu kau bisa melakukan yang kau mau. Ingat Kang-ho kembali perkataan dari Lee Ye-rin sebelumnya. Kemudian terlihat sesosok makhluk sedang berdiri di sebuah bangunan runtuh sedang memperhatikan Kang-ho. Apa hadiah yang kau inginkan? Yang aku inginkan hanyalah lisensi untuk menyerang Dongyeon yang ada bos tingkat menengah dan bos terakhir. Itulah percakapan Lee Ye-rin dan Kang-ho yang diingat Kang-ho sebelum Kang-ho melaksanakan misi pertamanya. Terlihat sesosok makhluk itu sedang menatap Kang-ho dengan tatapan yang sangat tajam. Dan ini dia, bos tingkat menengah yang sangat berguna, ucap Kang-ho sendiri sembari menyeringai melihat sesosok bos Dongyeon yang diincarnya. Senang bertemu denganmu, Ventus, ucap Kang-ho ke monster bos itu. Notifikasi mengatakan, dia adalah target yang bisa dirampas. Aku akan membunuhmu, balas Ventus ke Kang-ho. Jangan hanya omong kosong. Lalu terlihat, dengan cepat Ventus melompat. Ventus pun menyerang ke arah Kang-ho. Melihat pergerakan Ventus yang sangat cepat, Kang-ho pun hanya diam. Saking cepatnya pergerakan yang dilakukan Ventus sampai-sampai tubuh Ventus terlihat menjadi dua. Terlihat Kang-ho menjadi lebih serius menanggapi pergerakan yang dilakukan Ventus. Seketika, bayangan Ventus pun terlihat menjadi lebih banyak, dikarenakan pergerakannya semakin cepat. Ventus pun akan menyerang Kang-ho ketika jaraknya sudah berada dalam jangkauan Ventus. Dengan mata yang bersinar tajam, Ventus pun menghujam Kang-ho dengan senjatanya. Namun serangan Ventus itu seakan mengenai tubuh Kang-ho. Ternyata Kang-ho dengan sangat cepat telah menghindari serangan yang dilakukan Ventus. Seperti pukulan yang menghabiskan semua tenaga. Tapi yang sebenarnya ada di sini, pikir Kang-ho dalam benaknya menebak tubuh asli Ventus yang asli. Kemudian dengan sangat cepat Kang-ho menyerang Ventus. Melihat itu, Ventus kaget karena Kang-ho dapat menyerangnya dengan sangat telak. Lalu terlihat kembali Ventus menyerang balik Kang-ho. Dengan skill gerakan lateral, Kang-ho dengan mudah menghindari kembali serangan yang dilakukan Ventus. Padahal kau adalah bos tingkat menengah, tapi kau tidak suka pertarungan langsung, pikir kembali Kang-ho sembari dirinya sudah berada di belakang Ventus. Dengan cepat, Kang-ho pun menendang kaki Ventus dari belakang. Sontak, Ventus pun seketika bertekuk lutut. Lalu Kang-ho mengeluarkan senjatanya dari inventory miliknya. Senjata telah dipakai, pesan notifikasi sistem menyampaikan. Kang-ho pun segera akan menusukkan pedangnya itu ke Ventus. Dengan sangat akurat, Kang-ho menyerang Ventus di bagian bahu. Kang-ho pun dengan kuatnya menghujamkan pedangnya itu ke Ventus. Seketika, mata Ventus terbelalak, menahan rasa sakit dari serangan yang dilakukan Kang-ho. Kemudian, Kang-ho menarik kembali pedangnya dari tubuh Ventus, sehingga banyak cairan merah yang terciprat keluar. Tak lama setelah itu, tubuh Ventus memudar, karena dirinya telah dikalahkan oleh Kang-ho. Notifikasi sistem pun muncul. Kamu telah merampas skill ilusi dari target. Membaca itu, Kang-ho hanya tersenyum sembari kelelahan. Tiba-tiba di belakang Kang-ho ada sebuah item yang muncul. Lalu Kang-ho pun melihat benda tersebut. Ini adalah solasium, bahkan buah batang, ucap Kang-ho sembari mengambil item tersebut. Kau lihat kan, Hyung-nim, itu barang yang cukup sulit didapat, bukan? Ucap bawahan dari geng perampok itu ke bosnya. Dia bisa menyerang titik lemah Ventus dengan tepat, pikir Jo Yong Jae, peringkat 3 penjaga Osan.
Bos, aku pernah lihat orang itu di pasar. Tolong beri aku Seviourol, pipi lebar, darah kobol, bius khusus monster. Pesan Kang Hu kala itu, memesan beberapa item yang dibutuhkannya. Sepertinya dia ingin berburu dan farming monster di Dungeon. Pikir wanita itu ketika melihat Kang Hu berbelanja keperluannya sebelum mereka mengikuti Kang Hu di dalam Dungeon. Orang itu sepertinya pembunuh bayaran yang terlatih ya. Aku baru pertama kali melihatnya di sekitar sini, ucap pria kecil ke rekan-rekannya di sana. Dia bukan hunter yang pantas masuk ke Dungeon level ini. Dia tidak akan bisa melawan bos kita. Mau aku bawa dia ke sini? Bos kita bisa membuatnya menyerah dalam sekali serangan, ucap wanita bawahan Joyong Jai itu. Sudah, biarkan dia mengumpulkan barang-barang, lalu kita rampas semuanya. Kita tinggal mengikutinya dan menunggu dia kelelahan, ucap Joyong Jai ke kedua bawahannya sembari menyeringai Lici. Di tempat Kang Hu, terlihat notifikasi sistem menyampaikan bahwa Kang Hu telah naik level 16 dan akan mendapat skill dasar pada level 20. Aku memasukkan semua poin ke stamina. Asalkan aku bisa mengelola sindrom hipersensitif mana dengan baik, aku tidak perlu stat mana. Untuk sementara aku hanya akan menambahkan stat ke stamina. Sekarang aku merasa lebih hidup, ucap Kang Hu setelah menghisap item yang didapatnya. Solasio memiliki efek menenangkan, mengurangi rasa sakit, dan menekan sindrom hipersensitif mana. Sulit didapat dari Dungeon biasa, dan sulit diproduksi secara massal karena tumbuh secara alami. Tapi di dalam negeri hanya ada satu orang yang tahu cara menanamnya. Dia ada di Ground Zero, tempat yang dulu disebut DMZ. Jadi jaraknya agak jauh. Aku harus berani pergi ke sana dan membeli sebanyak mungkin. Jika saat bertarung, sindrom hipersensitif mana membatasi tubuhku, itu berarti aku akan mati. Kalau begitu, tentu saja aku butuh banyak uang, pikir Kang Hu kala itu, memikirkan jalan keluar atas kekurangan yang dialami tubuhnya. Kemudian scene berpindah, terlihat mobil yang dibawa oleh Li Yerin. Sampai setahun yang lalu, kualitas sinyal tidak seburuk ini, semakin memburuk saja. Itu karena ada gangguan. Apalagi di sana adalah wilayah pengaruh Eclipse atau Black Lion, jadi pasti lebih parah. Iya begitu, ucap Li Yerin ke seseorang melalui panggilan telepon. Akhir-akhir ini kau banyak menderita karena terlibat dengan orang-orang Eclipse, sahut kembali orang itu melalui teleponnya. Tidak apa-apa, jawab Li Yerin, sembari melihat ke belakang mobilnya dari kaca spion. Aku sudah terbiasa dengan orang-orang yang mengawasi dari belakang. Apakah kau punya hunter yang bisa kau rekomendasikan? Karena kekurangan tenaga kerja sangat parah akhir-akhir ini. Terlihat mobil yang dikendarai Li Yerin menabrak tumpukan sampah dan barang-barang di jalur yang dilewatinya. Aku tidak bisa tidak menghubungimu, lanjut ucap orang itu dari ponselnya. Sembari terlihat sebuah mobil tidak bisa lagi mengikuti mobil yang Li Yerin bawa karena tumpukan benda yang menutupi jalannya. Li Yerin pun tersenyum menyadari akan hal itu. Entahlah, ucap lagi orang itu melalui ponselnya. Sembari terlihat mobil Li Yerin melaju dengan sangat cepatnya. Entahlah, sahut Li Yerin kembali. Terlihat sosok yang berbicara dengan Li Yerin melalui ponsel itu seperti yang Kang Hu kenal. Apakah ada hunter yang sesuai dengan selera Jiang Siwan? Mereka pasti sudah tereliminasi sejak awal, lanjut ucap Li Yerin ke Jiang Siwan. Saya sudah mengubah kriteria saya. Saya ingin mengembangkan hunter dari level rendah dengan pasti, sahut Jiang Siwan kembali ke Li Yerin. Ada hunter seperti itu, sekarang Li Yerin ke Jiang Siwan. Benarkah? Tanya Jiang Siwan kembali. Tapi sepertinya dia perlu lebih banyak pelatihan. Dia belum bisa menilai situasi dengan baik. Jelas Li Yerin ke Jiang Siwan. Rekomendasi bakat dari Nyonya Yerin selalu benar. Sayang sekali mereka meninggal karena kecelakaan, ucap Jiang Siwan ke Yerin menjelaskan. Itu sudah masa lalu, jangan terlalu memikirkannya. Saya akan mengamati dan menguji dia lebih lanjut sebelum memberitahu Anda. Oh, apakah Anda belum mendapatkan informasi yang berguna? Ucap Li Yerin ke Jiang Siwan. Saya baru saja mendapatkan beberapa informasi internal dari organisasi kriminal. Balas Jiang Siwan ke Li Yerin. Terima kasih banyak. Balas Li Yerin kembali. Tidak usah berterima kasih, saya bisa membantu Anda dengan informasi seperti ini. Guild Purification kami sangat membutuhkan banyak bakat. Jika Anda mau mengirimkan orang yang baik, kami akan memberikan perlakuan terbaik, ucap kembali Jiang Siwan sembari menatap orang yang telah diikat bawahannya di sana dengan tatapan yang bengis. Saya juga,
Meskipun harapan saya tinggi, tapi bagaimana saya bisa memikirkan orang yang baru saja menerima tugas pertama? Itulah percakapan antara Lee Ye-rin dengan Zhang Siwan, sembari terlihat kembali Kang Hu sedang bertarung dengan monster yang lain. Kala itu, Kang Hu berhasil menghujamkan tusukan ke monster yang dilawannya. Seketika, monster itu pun berteriak akibat serangan yang diberikan Kang Hu. Dengan ekspresi yang sangat menyeramkan, monster middle boss bernama Ivira itu melirik senjata Kang Hu yang masih tertancap di tubuhnya. Kemudian, dengan sangat cepat Kang Hu mundur, mengambil jarak dengan monster Ivira itu. Lalu, monster Ivira itu akan membalas Kang Hu dengan menyerang Kang Hu kembali. Kang Hu pun menyadari akan hal itu. Serangan monster Ivira itu berupa cengkeraman tangan yang sangat mengerikan. Sejenak, Kang Hu hanya diam, sembari melihat serangan yang dilepaskan oleh Ivira kepada dirinya. Serangan Ivira itu menargetkan tubuh Kang Hu. Namun, serangan Ivira itu seakan menembus tubuh Kang Hu dan hanya menangkap bongkahan batu yang ada di belakang Kang Hu. Melihat itu, monster Ivira sangat terkejut. Kemudian, monster Ivira itu mengambil bongkahan batu itu di tangannya. Terlihat Kang Hu telah berlari, menghindari serangan monster Ivira yang tadi dengan skill ilusi yang dimilikinya. Kelemahan skill kidnapping adalah ada celah besar dalam gerakan sebelumnya. Gunakan celah itu, pikir Kang Hu dalam benaknya, mengetahui cara mengalahkan monster Ivira itu. Lalu terlihat monster Ivira itu akan menyerang Kang Hu dengan melempar sebuah bongkahan batu yang cukup besar ke arah Kang Hu. Dengan sangat cepat dan kuat, batu itu pun melesat ke Kang Hu. Menyadari akan serangan itu, Kang Hu pun mengambil gerakan cepat untuk menghindari serangan itu ke dirinya. Serangan itu pun menghantam ke arah Kang Hu dengan dahsyatnya. Terlihat serangan itu berhasil menimpa tubuh Kang Hu di sana. Tetapi ternyata itu hanya sekadar ilusi dari skill Kang Hu. Menyadari akan hal itu, monster Ivira sangat terkejut. Kemudian dengan sangat cepat dengan skill lateral movement, Kang Hu muncul di belakang tubuh monster Ivira. Lalu Kang Hu mengeluarkan senjatanya dari inventory miliknya. Dan kemudian Kang Hu menghujamkan senjatanya itu ke tubuh Ivira. Monster Ivira itu pun berteriak dengan sangat kuatnya, sembari banyak cairan merah keluar dari tubuhnya. Lalu Kang Hu menarik pedangnya kembali dari tubuh monster Ivira, dan setelahnya tubuh monster Ivira itu terjatuh dengan sudah tak bernyawa. Notifikasi sistem pun muncul. Anda telah mengalahkan middle boss, level Anda naik. Kali ini juga, aku akan memasukkan semua stat ke stamina, pikir Kang Hu dalam benaknya, sembari melihat ke arah monster Ivira. Notifikasi sistem kembali muncul. Anda mencuri skill dari target, kidnapping, tingkat keahlian skill level max, memanggil target dalam jarak tertentu ke depan Anda. Sahut Kang Hu setelah membaca notifikasi dari sistem. Kemudian Kang Hu pun mempraktekkan skill yang baru saja didapatnya itu. Lalu Kang Hu menargetkan sebuah belati yang ada di depannya. Seketika, tangan Kang Hu terlihat memanjang dan dapat mengambil belati yang ada di hadapannya itu. Ternyata bisa juga digunakan untuk barang. Dan kemudian Kang Hu pun terlihat melakukan pergerakan kecil di sana. Wow, lihat itu, ucap bawahan Joyong Jae. Assassin, tanpa tank, dia mau menangkap Ivira. Gumam Joyong Jae memikirkan kemampuan Kang Hu kala itu. Tapi, itu apa yang dia lakukan? Gak tahu, mungkin dia mau meningkatkan kemampuan skillnya. Ucap kembali bawahan Joyong Jae kala melihat yang dilakukan Kang Hu di sana. Yongnim, kita mulai serang dia sekarang. Tanya bawahan yang bertubuh kecil itu ke Joyong Jae. Mendengar pertanyaan dari bawahannya itu, sejenak Joyong Jae hanya diam. Yongnim, panggil kembali bawahannya. Diam. Lebih baik kita menyerang dia setelah dia lelah, ucap Joyong dengan membentak bawahannya. Lalu, Shin berpindah ke lokasi yang lain, tetapi masih di area di mana Kang Hu berada. Terlihat Kim Mok-yun sedang memakan sepotong daging. Sembari memakan daging, Kim Mok-yun pun sedang membaca sebuah dokumen di tangannya. Organisasi Black Lion menyetujui bergabungnya Kim Mok-yun secara bersyarat. Kirimkan informasi internal dari kelompok bayaran Ciongan yang dioperasikan oleh Ye-rin. Aku senang sekali. Lagi pula, Ye-rin itu nggak bisa ngapa-ngapain sama aku. Dia cuma kesal. Aku mengincar Eclipse, tapi Black Lion juga nggak buruk. Aku akan mencoba menginjak tanah perang setelah sekian lama. Kemudian, tiba-tiba Kim Mok-yun tersentak, menyadari sesuatu di sekitarnya. Terlihat Kang Hu sudah berada di sekitar gedung di mana Kim Mok-yun tadi berada. Kang Hu menatap dengan tajam ke arah atas gedung itu.
Ini, ada orang yang mau kita rampok lagi. Ayo anak-anak. Lalu terlihat ada beberapa ekor anjing sihir yang muncul setelah Kim Mok Yun memanggil. Waktunya makan.